yaitu peristiwa penusukan ketika beliau rahimahullah hafizahullah sedang melakukan dakwah, betul-betul marwah ulama ini sedang diacak-acak. Dan itu sampai sekarang para pelaku-pelaku itu tidak jelas. Apa sih motif yang sesungguhnya, gitu kan? Pasti ada satu fase yang akan berhadapan dengan para pendakwah itu. Fasenya apa? Fasenya fase dakwah berdarah. Dan hari ini di Indonesia, ini sekarang fase dakwahnya dakwah berdarah. Begitu mereka betul-betul secara sistematis menyerang kaum muslimin. Mereka itu berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Dekade 10 tahun terakhir ini bagaimana penghinaan, penistaan terhadap ajaran Islam itu sampai kepada puncaknya. Mereka sudah mulai menampakkan dengan kekerasan, dengan fisik. Dakwah di Indonesia ini sudah mulai mencapai kepada dakwahnya berdarah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kejadian yang menimpa guru kita, yaitu Syekh Ali Jabir, yaitu peristiwa penusukan ketika beliau rahimahullah hafizahullah sedang melakukan dakwah, dan itu juga di acara wisuda tahfidz ya. Kemudian terjadi penusukan dari seseorang yang tidak dikenal menurut umum, tapi masyarakat setempat mengenal dengan baik orang tersebut. Maka kami ya, saya sebagai penggerak harokah juga, baik dari PAS, dari Dewan Dakwah, dan juga tentu saja dengan teman-teman yang lain ya. Ini kita melihat bahwa betul-betul marwah ulama ini sedang diacak-acak ya. Kemuliaan ulama ya, kemuliaan ustadz ini sedang diacak-acak. Dan ini bukan kejadian pertama ya. Karena kita pernah kejadian di Cicalengka ya. Kemudian yang paling berat adalah terbunuhnya saudara kita Pak Prawoto ya, ketika di Bandung tahun 2018. Dan itu sampai sekarang para pelaku-pelaku itu tidak jelas ya kondisinya. Jadi tidak jelasnya itu apa sih motif yang sesungguhnya, gitu kan? Jadi orangnya sih udah ketangkap, ada yang bisa dipenjara, tapi apa sih motif sesungguhnya? Apakah motif sesungguhnya itu memang sudah sangat begitu bencinya penguasa ini terhadap Islam dan umat Islam ya? Maka kami sekarang ini berpikiran begini, bahwa betul bahwa orang-orang kafir itu akan memakai tangan siapapun untuk bisa membunuh kaum muslimin. Dan bagi Ustadz Jabir dan para penggerak dakwah, sebutnya ini memang konsekuensi. Konsekuensi daripada siapapun yang mendakwahkan dakwah tauhid, pasti ada satu fase yang akan berhadapan dengan para pendakwah itu. Fasenya apa? Fasenya fase dakwah berdarah. Dan hari ini di Indonesia, ini sekarang fase dakwahnya dakwah berdarah. Kenapa? Karena betapa hebatnya umat Islam menyampaikan dan mempraktekkan yang namanya toleransi, saling menghargai dengan sesama anak bangsa. Kita juga meyakini bahwa bangsa ini didirikan dengan baik, ya. Tapi ternyata dalam kehidupan kesehariannya, begitu mereka betul-betul secara sistematis menyerang kaum muslimin. Jadi kalau bagi kita para penggerak dakwah, kita menyadari memang ini Quran yang menyatakan demikian. Kita lihat dalam surat As-Saff ayat ke-8, itu kan betul Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu berupaya untuk memadamkan cahaya Allah. Maksudnya memadamkan cahaya Allah itu adalah memadamkan Islam, ya. Memadamkan Islam dan umat Islam, ya. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Dekade 10 tahun terakhir ini bagaimana penghinaan, penistaan terhadap ajaran Islam itu sampai kepada puncaknya. Ya. Menyebutkan Islam intoleran, Islam dan ajaran Islam disebut teroris, Islam dan ajaran Islam disebut itu adalah barbar. Ya. Semua mulut-mulut mereka itu betul-betul menyampaikan kepada kita kebenciannya. Dalam rangka apa? Memadamkan Islam dan umat Islam di Indonesia. Nah hari ini, beberapa tahun terakhir, 2017, kejadian yang pertama itu, ya, bagaimana seorang ustadz sampai ternyata dipukulin segala macam, dan itu sampai berdarah. Ya. Ternyata nampaknya mereka bukan lagi menampakkan kebencian dengan mulutnya. Mereka sudah mulai menampakkan dengan kekerasan, dengan fisik. Ya.
dengan fisik, sehingga terjadi sampai ada yang terbunuh dari kaum muslimin, para ulama, para ustadz itu, kiai itu, ya, sampai fisiknya rusak gitu kan. Nah, jadi betul-betul mereka fase sekarang ini memang dakwah di Indonesia ini sudah mulai mencapai kepada dakwahnya berdarah. Maka konsekuensi para penggerak tauhid tidak boleh takut. Maka kami, ya, saya sebagai pimpinan pergerakan baik di Dewan Dakwah, di PAS ataupun di Gerak, ya, mengajak kepada kita semua, kita hadapi mereka dengan secara ilegal, ya. Pertama, ya, kita tetap akan lihat pelaku-pelaku ini, kita meminta kepada aparat yang punya kewenangan untuk bisa mengungkap dan menangkap siapa di balik, ya, di balik kekerasan terhadap ulama ini, siapa yang punya skenarionya, ya. Dan ini kewajiban polisi, kewajiban pihak keamanan, ya. Kan kita bisa meminta kepada mereka untuk bisa mengungkap siapa sih yang punya skenario ini, ya. Nah, yang kedua, bagi kita para ulama, kiai, ya, yang harus istiqomah, juga tetap harus mempersiapkan diri. Termasuk sekarang jamaah-jamaah, ya, kaum muslimin pada umumnya, kita harus punya satu kesepakatan sekarang bahwa satu tetes darah kaum muslimin, jangankan ulamanya, jangankan kiainya, jangankan habibnya, jangankan para pimpinan umatnya, umat Islam pun jamaahnya, kalau satu tetes sekarang darahnya keluar, maka kita minta pertanggungjawaban baik di dunia dan akhirat. Apabila kepolisian tidak bisa mengungkap dengan benar, maka kita sekarang bisa deklarasikan dalam masa dakwah berdarah ini adalah siapapun nanti kejadian lagi, sekali lagi, tidak boleh diserahkan kepada polisi, tapi dieksekusi di tempat. Karena bukan sekali, sudah berulang-ulang. Ya. Sedangkan kita umat Islam di mana-mana sudah menyampaikan toleransinya, mempraktekkan toleransinya. Tidak pernah kejadian dalam dekade 10 tahun terakhir ini, ya. Misalnya ada seorang pastor yang sedang khutbah ditusuk atau dilemparin, nggak ada. Ya. Atau pimpinan agama lain, pimpinan agama Hindu, agama Buddha, atau agama yang lain, ketika mereka berkumpul dengan umat, dengan jemaatnya, ternyata misalnya diganggu sampai terjadi pemukulan kepada pimpinan umatnya, nggak ada kan? Nggak pernah terjadi. Tapi di dalam 10 tahun terakhir ini betapa banyaknya ulama-ulama, ya, yang betul-betul mereka dianiaya. Ini yang saya katakan tadi, apakah setelah saking bencinya terhadap Islam ini, padahal masyarakat Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Maka sekali lagi saya katakan, mari kita semua sekarang, kaum muslimin ini, mulai hari ini kita canangkan, satu tetes darah kaum muslimin yang keluar bukan karena haknya, maka kita bisa meminta balas. Pertama polisi yang harus mengungkapnya, atau kita eksekusi di lapangan. Tidak boleh lagi kita biarkan. Ya. Ini mungkin pernyataan yang harus kami sampaikan, dan tentu saja ini bisa kita lakukan secara bersama. Maka kuatkan barisan kita, ikatan-ikatan kita, bahkan bukan cerita lagi bahwa setiap kita harus menjadi tameng-tamengnya Islam, dalam hal ini menjadi tameng-tamengnya para ulama, para kiai, para pimpinan-pimpinan harokah. Ya, secara prinsip kan semua penduduk Indonesia ini itu kan harus dilindungi oleh negara. Ya, segenap tanah air dan darah masyarakat Indonesia ini semuanya terlindungi oleh negara ini. Nah, sekarang ini problematikanya adalah ketika terjadi ketidakadilan. Kalau yang menjadi korbannya itu umat Islam, ya, nampak keseriusan dari aparat itu tidak jelas. Tapi kalau korbannya itu bukan dari kalangan muslim, ya, atau dari kalangan yang memang dari pihak dari jalur penguasa juga, maka nampak jelas bagaimana pengungkapan kasus itu. Nah, sekarang ini kan problematikanya keadilannya. Tidak nampak keadilannya. Jadi secara undang-undang itu sekarang kita ini semua terlindungi. Ya. Saya, semua, bukan hanya ulama, masyarakat umum pun sekarang
terlindungi, bahkan lintas agama, bukan hanya orang Islam. Siapapun yang sudah sah menjadi penduduk negara Indonesia ini, dia secara undang-undang wajib dilindungi oleh negara. Nah, sekarang ini ketika terjadi ya yang menjadi korbannya dari umat Islam atau dari ulama, dari kiai, dari para pimpinan ormas Islam, biasanya tadi kelambatan yang terjadi dan bahkan ujungnya ketidakjelasan kasus itu. Ya. Dan stigma yang muncul. Kalau pelakunya itu beragama Islam dan yang menjadi korbannya itu adalah bukan ulama, maka langsung pelakunya disebut teroris. Ya. Tapi kalau sekarang yang korbannya itu ulama, ya, para pimpinan ormas Islam, pelakunya tidak disebut teroris. Nah, selalu dihubung-hubungkan. Nah, stigma ini, jadi sebetulnya di mata hukum semua penduduk negara Indonesia itu sama. Dia punya hak dilindungi, ya, dan dia tidak boleh didiskriminasi. Ya. Jadi keadilannya yang sekarang masalah di Indonesia itu, ya, pelaksanaan dari undang-undang yang sudah ada. Termasuk tadi stigma-stigma yang tidak adil, ya. Kemarin misalnya muncul dari seorang mulut menteri. Sebetulnya jabatan menteri kan jabatan terhormat. Mestinya dia menyampaikan satu ucapan yang terhormat. Mengatakan bahwa seorang anak yang hafid Quran, kemudian dia juga perangainya baik, ya, enak dilihatnya, malah distigmakan radikal, gitu kan? Tapi ketika melihat orang-orang yang acak-acakan, bahkan ngomongnya ngawur segala macam, gitu kan? Dia nggak berani mengatakan bahwa itu adalah biang-biangnya radikalisme. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketidakadilan. Nah, selama ketidakadilan itu dilakukan dan diperagakan oleh oleh penguasa ini, dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, maka pasti akan terjadi gejolak. Ya. Nah, makanya saran saya, ini Menteri Agama itu ya diganti. Ya. Ya, Presiden harus mengganti Menteri Agama, ya, oleh orang yang memang paham dengan Islam. Ya. Islam itu kan kitab sucinya Al-Quran. Maka siapapun yang berani mengatakan siapa yang hafal Quran bagi dia adalah termasuk orang yang radikal, nah ini sebetulnya sedang penghinaan terhadap kitab suci umat Islam. Maka akan terjadi kegaduhan. Maka untuk meredam dan memberhentikan kegaduhan ini, konsekuensinya adalah Presiden harus mengganti Menteri Agama. Mencari orang yang paham Islam. Ya. Siapapun orangnya silahkan. Ya. Dan kalau kita lihat runutan sekarang kejadian penusukan Ali Jaber. Ya, Ali Jaber ini sedang mewisuda di pondok tahfidz kan. Orang-orang yang hafal Quran. Gitu kan. Kejadiannya di situ. Nah, bagi para pemikir politik pasti akan ada sangkut pautnya kan. Jelas masyarakat awam pun akan bisa menilai begitu. Dengan ungkapan Menteri Agama yang membuat stigma radikal kepada para penghafal Quran, kemudian sekarang ternyata kejadian ada di Mahat Tahfidz, tapi yang istimewanya adalah Allah membuktikan kepada kita pelakunya bukan seorang hafal Quran. Pelaku penusukannya tidak hafal Quran. Jangankan hafal Quran, jangan-jangan dia nggak pernah buka Al-Quran juga itu kan. Walaupun ayahnya Islam, anaknya Islam itu kan. Nah, ini pembuktian, Allah memberikan bukti yang nyata kepada kita, menjawab dengan nyata. Kejadian di Mahat Tahfidz, ya. Kemudian yang pelakunya adalah orang yang tidak paham Quran. Jadi jelas ya, mana yang sebenarnya radikal, mana yang sebetulnya hanya distigmakan bahwa dia radikal. Itu mungkin.